Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasallim bihi lisani wa hdi qalbi bi jahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di musholla ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim setelah membangun Baitullah, ibadahnya Nabi sangat ikhlas. Namun setelah itu beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, terimalah ya Allah segala amal ibadah kami. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim tempat ini seperti mana yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kita tinggal di Purna Sakti, para kerja dari sini 10 menit sampai, namunnya laju kendaraan di daerah Teluk Dalam situ. Dan terima kasih kepada Ayahanda Pak Khairul telah memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bermuzakarah, berbagi ilmu. Ketahuilah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah ingin berikan kebaikan, maka dia diberikan paham agama. Dia adalah orang melangkah dari rumahnya menuju masjid atau musholla yang dia niatkan untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah, ilmu dengannya dia menghidupkan sunnah Rasulullah, maka pahalanya seperti pergi haji. Pahalanya sama dengan pergi haji. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dikatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, berkata Imam Ghazali, fa idza stayqatta minan naumi fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri. Bila engkau bangun daripada tidurmu, hendaknya berusaha untuk bangun sebelum terbit fajar. Kenapa? Agar kita bisa untuk melaksanakan ibadah malam atau sholat tahajud. Karena waktu sholat tahajud itu setelah kita tidur di waktu malam ba'da isya sampai terbit fajar. Tahajud itu sholat yang dikerjakan setelah bangun guring, namanya tahajud. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Al-Isra ayat 79. Dan dari sebagian malam hendaknya engkau wahai Muhammad sholat tahajud. Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk sholat tahajud. Maka bagi Nabi kita sholat tahajud ini wajib, tidak boleh beliau tinggalkan. Bagi kita umatnya, ibadah sunnah yang paling afdol setelah rawatib adalah sholat malam atau sholat tahajud.
Apa bedanya sholat tahajud dengan qiyamul lail? Qiyamul lail itu sholat yang dikerjakan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Adapun tahajud juga sama, cuman bedanya setelah tidur malam. Nah, artinya tahajud termasuk qiyamul lail, tapi qiyamul lail tidak semuanya tahajud. Kita taraweh itu qiyamul lail. Witir setelah taraweh qiyamul lail. Kemudian istirahat guring bangun sebelum terbit fajar itu namanya sholat tahajud. Ini tangalih sedikit, kenapa? Sebab didahului guring. Biasanya orang guring itu langsung aja kadang ya tuntung sampai terbit matahari. Nah, ini jikalau orang itu mampu untuk sholat tahajud, maka ini ujar Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah akan menjadikan derajat engkau tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kita, pangkat jabatan kita. Jadi jabatan itu dilantik di sepertiga malam. Kalau hendak pelantikan, kalau kita hendak pelantikan derajat di sisi Allah, itu waktunya di sepertiga malam. Semakin sering dia ya dilantik di sepertiga malam dengan ibadahnya, semakin tinggi pangkat jabatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap malam itu ada pelantikan jabatan yang tinggi, derajat yang tinggi, kemuliaan. Kita amunnya dilantik jadi kepala bidang apa, wah senang, bahagia. Ya, pelantikannya juga bisa turun kena sekali-kali bila sudah habis masanya. Tapi kalau pangkat derajat di sisi Allah ini, kapanpun kita bisa untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya dikatakan bahwasanya ketika kita guring itu, maka kita itu diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan. Dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, ma min zakarin wala unsa illa wa ala ra'sihi jarir ma'qud salas uqad hina yarqud. Nah, tiadalah seorang hamba laki-laki dan perempuan ketika dia tidur kecuali diikat di kepalanya dengan 3 ikatan. Dalam riwayat Sahih Imam Bukhari dan Muslim itu yaqidu syaitan ala faqiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Syaitan itu mengikat di leher sini dengan 3 ikatan ketika orang itu tidur. Ini jahatnya syaitan. Bila kita guring malam, diikat kepala kita dengan 3 ikatan. Kenapa? Supaya guring sampai bisa kada bangun lagi. Ngalih bangun. Ternyata syaitan itu kada ketujuh hamba ini bisa bangun sholat subuh, apalagi bisa bangun untuk sholat tahajud atau qiyamul lail. Ini syaitan sangat kada ketujuh. Ya. Fa idza staiqadha dzakarallah in hallat uqdatun. Nah, yang pertama, bila dia bangun dan berdoa kepada Allah, zikir kepada Allah. Apa doanya bangun guring? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ajib, doa bangun guring ini setelah mematikan kami, menunjukkan kita guring itu mati sebujurnya. Dikatakan an-naumu akhul maut, guring itu dingsanak kematian. Bedanya jantung aja berdetak, lawan ada behinak. Nah, lawan mengorok bedanya. Munnya orang mati kedada lagi sudah babunyi itu akhul maut.
Dingsanak kematian tuh orang tidur. Dan itu bujur menunjukkan bahwasanya kita ini bisa tertidur sekaligus kada bangun lagi sudah ataupun mati. Sama keadaannya orang guring itu lawan orang mati, tatayakan sama bading sanak ya. Makanya bila kita bangun alhamdulillah ternyata masih Allah berikan umur. Wa ilaihin nusyur, dan kelak kepada Allah kita akan dibangkitkan. Nah, ini sudah keimanan kita dengan hari akhirat. Adanya kehidupan setelah kematian kita, yang mana kita dibangkitkan, semuanya dikumpulkan. Setelah itu dibalaslah segala amal perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila berzikir bangun guring, baca doa, ingat dengan Allah, menyebutkan alhamdulillah, maka lepaslah satu ikatan, tapi masih dua lagi ikatannya. Makanya kadang mata tuh masih hijab pina kijip-kijip ngalih membuka, ada kawapang langsung sigar ya kada. Fa'idza qama fatawaddo'a in halat uqdatun, bila dia berdiri dan berwudu maka pagatlah ikatan yang kedua. Nah, fa'idza qama ila shalat in halat uqdatun kulluha, dan bila dia berdiri dan sholat maka lepaslah 3 ikatan. Habis sudah, bila sampai sembahyang tuntung, lepaslah 3 ikatan syaitan tadi. Makanya guru kami mengajarkan bila bangun guring itu sholat, bila sempatlah sholat tahajud itu dengan sholat yang agak cepat. Arti cepat itu kan sunnah sholat malam itu dengan lama berdiri. Qiyamul lail itu lama berdiri itu sunnah. Jadi dianjurkan lama berdiri itu lebih afdal daripada lama ruku ataupun sujud. Makanya Nabi kita ketika sholat malam, beliau itu sampai 6 juz membaca Al-Quran, qiyamnya itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita bangun guring ya, dianjurkan yang ringkas saja dulu, yang ringkas saja. Maka diantaranya niatkan tahajud itu, apapun niatnya jadi tahajud asal bangun guring. Mau sholat hajat tahajud jadinya, mau sholat taubat tahajud bila bangun guring lah digawi, atau niat sholat tahajud boleh, usolli tahajud boleh, mau sholat witir juga, witir termasuk tahajud bila dikerjakan setelah bangun guring, dia juga witir, juga masuk dalam pahala sholat tahajud. Itu diantara ayatnya An-Nisa 64. Setelah Al-Fatihah baca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Baca astagfirullah 3 kali, astagfirullah, 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 baru baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Astagfirullah, 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 baca Al-Ikhlas sekali. Ini kalau dilihat daripada ayat ini 2 ayat ini isinya tentang kita itu minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas segala perbuatan zalim yang kita perbuat. Ya, sepertinya ini boleh diniatkan untuk sholat taubat ya, atau sholat biasa, usolli Allahu Akbar. Tapi ini dari guru kita mengajarkan
ada ayat tambahan ya setelah Al-Fatihah sebelum membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, jikalau ada sempat waktu sholat witir, jadi sholat witir itu boleh dikerjakan setelah Isya ataupun di akhir daripada sholat kita. Yang mana yang afdol dikatakan di akhir waktu? Kenapa? Lebih berat mengerjakannya. Jadi harus bersiap-siap bangun dahulu. Namun jikalau kada tegawi, kerjakan sebelum guring. Di antara wasiat Nabi kepada sahabatnya, hendaknya engkau sholat witir sebelum engkau tidur. Ini wasiat Nabi kita. Dan witir itu paling sedikit adalah 1 rakaat. Itu boleh. Paling sedikit yang afdol 3 rakaat. Sedikit afdol 3 rakaat. Dan paling banyak adalah 11 rakaat. Tidak ada lebih daripada sholat witir 11 rakaat. Nah, itu boleh kita mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Usallil witra raka'atan lillahi ta'ala. Itu dikatakan menutup daripada sholat kita bila ada waktu untuk sholat tahajud. Kalau sebagian pendapat madhab yang lain seperti Imam Abi Hanifah, sholat witir itu wajib mereka. Kalau kita sunnah. Kemudian juga kita itu diperintahkan untuk beristighfar di waktu sahur itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan amaliyah orang di waktu sahur itu adalah baca istighfar. Apapun bentuk istighfarnya. Dan juga kalau hendak membaca ada doa dalam Al-Quran, yaitu doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam riwayat, tiadalah orang yang membaca doa Nabi Yunus, da'watu zinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin innahu lam yada' biha muslim fi syai'in qad illa stajaballahu lahu biha, rawahu Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad, doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, tiadalah orang itu berdoa dengan itu doa kecuali permintaannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan kita? Agar dosa kita diampuni oleh Allah. Dalam riwayat lain, ajaban kata Nabi kita, saya sungguh kagum dengan doa Nabi Yunus ini. Nabi kita pun kagum. Kenapa? Awalnya itu tauhid, la ilaha illa anta. Pertengahannya tasbih, subhanaka. Akhirnya adalah pengakuan dosa, inni kuntu minadz zalimin. 3 tergabung, tauhid, tasbih, dan kita itu mengaku banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terkumpul daripada 3 zikir. Kemudian Nabi kita bersabda, tiadalah orang membaca ini doa di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali, mamin hammin wala ghammin. Orang yang sedih, orang yang gelisah, orang yang punya masalah, wala madyun, dan tidak pula orang yang punya hutang, kecuali Allah berikan jalan keluar. Allah sebutkan di situ juga orang yang punya hutang. Nabi sebutkan orang yang punya hutang di situ, menunjukkan bahwasanya itu termasuk masalah di dalam kehidupan. Di antara dimudahkannya oleh Allah hutang kita menjadi lunas, terbayar, itu amaliyahnya adalah doa Nabi Yunus. Nabi Yunus tuh tidak hanya punya hutang di penjara, sidin, kan ditangkap di penjara,
Penjaranya pulang di bawah laut, di dalam perut iwak lagi. Kira-kira kedada jalan keselamatan itu. Ya, mun hendak keluar juga di tengah-tengah laut bakunyong ke ya Pak Sidin. Kita nang bisi hutang masih hidup di dunia ini, banyak aja jalan untuk Allah mudahkan supaya terbayar. Tidak sesusah Nabi Yunus. Bila hendak keluar pagi-pagi, Allah berikan jalan, pintu rezeki. Melewati apapun pekerjaan kita, insya Allah terbayar. Asal berniat. Menkada berniat itu nyata ya sudah. Bila berniat, Nabi kita akan terbayar itu hutang. Nah, di antara kemudahan jalannya, amaliyahnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena kita meyakini segala kebaikan Allah yang memberikan. Segala kesusahan itu bisa Allah hilangkan. Allah berikan jalan hingga masalah kita itu selesai. Nah, ini dibaca kalau ada waktu masih belum terbit matahari, belum terbit fajar, atau waktu sepertiga malam, maka baca zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam ayat lain, wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Begitu juga kami selamatkan orang yang beriman kalau dia mau membaca zikir Nabi Yunus ini. Ini guru kita menyuruh dibaca sepertiga malam di waktu ketika kita qiyamul lail itu. Setelah ibadah, menunggu waktu azan, baca ini zikir. Berapa jumlahnya? Sekurang-kurangnya 40 kali. 40 kali dibaca. Lebih bagusnya diawali dengan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha ya, qayyum. Artinya berdiri sendiri atau yang maha tidak berhajat dengan zat apapun, bahkan dia yang mengatur segala sesuatu. Qayyum, menentukan segala ketentuan, dia zatnya Allah Ta'ala. Dia yang mengatur, dia yang memberi kebaikan, dia juga yang menghilangkan segala kesusahan, dia juga itu ya hayyu ya qayyum. Dikatakan di antara Ismullahil A'zam, nama Allah yang hebat, yang bila dibaca lama itu doanya akan mustajab. Di antaranya zikir ya hayyu ya qayyum. Itu zikir yang Nabi baca ketika perang Badar. Nabi kita di malam perang Badar itu doanya beliau ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya Allah menangkanlah kami ya Allah. Beliau mengawali dengan ya hayyu ya qayyum, bermunajat dengan menyebut nama Allah ya hayyu ya qayyum. Nah, itu diawali dengan itu, baru ditambah dengan zikir Nabi Yunus, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, dibaca 40 kali. Masya Allah ya. Indahnya memulai daripada nikmat kehidupan yang Allah berikan di sepertiga malam. Makanya di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailah ila sama'id dunya. Bahwasanya Allah itu turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Turun di sini kata ulama bukan seperti kita naik tangga turun tangga kada. Ini menunjukkan Allah tuh memperhatikan hambanya, ibaratnya itu baparak mitihi hamba-hambanya, meskipun Allah tuh tidak ada tempat parak atau jauh. Cuman bahasa Nabi ini istilahnya Allah itu menunjukkan, menampakkan kedekatannya di waktu sepertiga malam. Selain waktu itu
ya tidak ada menjelaskan daripada kapan Allah itu bisa dekat dan bisa jauh. Yang jelas bila kita zikir Allah itu dekat, bila kita tidak zikir Allah itu jauh. Ya. Di waktu sepertiga malam ada riwayat bahwasanya Allah itu memperhatikan hamba-hambanya. Nah, ini kemuliaan di waktu sepertiga malam. Kemudian yaqulu man yad'uni, Allah berkata, siapa yang berdoa kepada aku, fa astajiba lahu, maka aku ijabah. Aku ijabah. May yas'aluni fa'ati. Yang kedua, siapa yang minta aku beri, wa may yastaghfirani fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta istighfar, aku ampunkan dosanya, ya. Nah, hibak. Nah, ya. Memorinya hibak penanya tuh. Ini merekam aja, Bang. Ada lab, ada direkam dulu. Nah, bisa dimati kada apa? Nanti di rekam lagi kawal lah, bilang ada kawal ada apa. Jadi ada 3 yang Allah tawarkan. Mati, rekam lagi bisa. Masuklah. Ah, ya. Ada 3. Yang pertama, siapa yang doa aku ijabah, kata Allah. Yang kedua, yang minta aku beri. Yang ketiga, yang minta ampun aku berikan ampunanku. Jadi di waktu sepertiga malam itu Allah menawarkan. Artinya Allah menawarkan itu ya lainnya bila kita meminta. Istilah bila Allah menawarkan pasti diberi selama ada yang mengambil. Biasanya PRT menawarkan silahkan ambil bantuan minyak 2 liter dari pemerintah untuk warga komplek Langgar Sapitri. Bila ada pengumuman seperti itu, datang aja pasti dapat. Ya, tapi bila tidak ada pengumuman, datang ke rumah PRT, mana minyak 2 liter, apa aja PRT nih? Nah itu maksudnya Allah itu bertawar. Kapan itu dibuka tawaran Allah? Di waktu sepertiga malam. Nah ini menunjukkan waktu itu waktu luar biasa. Ya Allah menawarkan, siapa yang doa, aku ijabah. Yang minta, aku beri. Yang istighfar, aku beri ampun. Jadi yang istighfar ini dosanya diampuni, ya. Dosa itu Allah ampuni. Apalagi sekedar hajat-hajat dunia begitu mudah. Hajat akhirat aja Allah beri. Hajat akhirat itu dosa kita diampuni supaya kita ya meninggal tidak ada dosa, bersih, lalu selamat kita. Itu di waktu sepertiga malam. Oleh karenanya itu waktu dilantik orang itu menjadi hamba-hamba Allah yang sangat dekat di waktu sepertiga malam. Makanya dikatakan seandainya tidak ada lagi orang yang sujud di sepertiga malam beribadah, maka bumi ini akan bergoncang dan hancur. Tapi berkat hamba-hamba Allah yang mampu, yang sujud, yang ibadah, yang berdoa, yang menangis, yang bermunajat di sepertiga malam, maka bumi ini masih Allah berikan keamanan. Nah, ini kita niatkan bagaimana kita bisa untuk mengatur waktu kita sekiranya bangun, kata Imam Ghazali, sebelum tulu'il fajri, sebelum daripada terbit matahari. Bila tuntung sembahyang tadi, lepaslah 3 ikatan syaitan. Sehatlah inya beraktivitas ya ibadah dengan baik. Nah kemudian azan ya, dengarkan azan dan jawablah azan subuh itu. Sunnah kita menjawab azan dan berdoa setelah azan. Kemudian sholat qobliyah. Dalam riwayat daripada hadis Imam Muslim, Siti Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a ya,
Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis Siti Aisyah menceritakan. Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nabi kita bersabda, kita yakin Nabi kita itu tidak pernah berkata-kata yang mengada-ngada. Inilah keimanan kita dengan Nabi Muhammad. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat di sini adalah sholat 2 rakaat fajar. Kalimatnya rakaatal fajri, 2 rakaat fajar, lain sholat subuh lain. Bukan rakaatal fajr, bukan sholat subuh lain, tapi sholat sunnah subuh, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Itu pahalanya dunia seisinya di bawah pahala itu. Di dunia seisinya ini luar biasa kan, kekayaan dunia ini, kemewahan dunia ini, harta benda dunia ini luar biasa. Tanah yang sekapling aja larang mana sudah 100 juta, 200 juta, apalagi seduniaan ini berapa ratus juta mau dihitung, belum lagi tambang-tambangnya. Dunia ini ya. Kemudian datang pahala sunnah fajar. Pahala yang dikerjakan sunnah fajar. Setiap pagi ada, setiap subuh ada. Maka lebih indah, lebih besar, lebih mewah, lebih mahal daripada sholat sunnah rakaatal fajr ini. Nah, luar biasa. Ini baru sembahyang sunnahnya aja. Jadi sempatkan sembahyang sunnah fajar itu, sempatkan. Makanya beristilah tadi tumpang kita bangun sekiranya kawa menggawi ibadah tadi. Nabilanya kada kawa bangun pas adzan, ini ya digawi. Ada 2 pahala selain tahajud, sembahyang sunnah fajar. Ya. Dalam riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rakaatal fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini juga caranya. Nabi kita membaca 2 rakaat itu al-kafirun dan al-ikhlas. Jadi ini satu-satunya riwayat. Kalau kada salah, Nabi mengajarkan sembahyang sunnah itu bacalah kuliah dengan kul huwallah. Ya. Adapun sholat 5 waktu ada aturannya. Sholat maghrib itu yang pendek, qashar dalam fikih. Kalau sholat isya dengan asar itu mutawasid, surah-surah yang sedang. Kalau zuhur dengan subuh itu surah-surah yang panjang. Nah, amunnya, nah itu beda-beda masanya. Mun kita wayah ini ya, kalau ulun baca tadi at-thariq tuh panjangkah, sedangkah, handap kah kira-kira at-thariq tadi? Sedang lah, berarti yang panjang tuh kena an-naba lah. Amma yatasa alun. Memang seperti itu. Subuh itu menkawa ayat-ayat yang terpanjang. Juz 29, juz 30, An-Naba sampai mungkin Al-Buruj. Nah, nanti Wadduha sampai daripada Al-Qari'ah itu sedang. Al-Qari'ah ke bawah, kemudian At-Takasur itu sampai An-Nas itu pendek. Jadi sembahyang maghrib At-Takasur sampai An-Nas. Di situ dicari-cari. Isya di atas takasur, ya, ukurannya wadduha lah, wadduha, alam nasyrah, atin, itu isya. Nah, kemudian subuh dengan zuhur itu agak lama. Itu sifat sholat Nabi kita, seperti itu disifatkan. Nah, adapun sembahyang sunnah itu langsung dijelaskan baca kuliah dengan qul huwallah. Nah, supaya ringkas saja, supaya kita menggawi, baca kuliah dengan qul huwallah. Ya, ini surah andalan, hampir beratan hafal.
Tapi kuliah itu bila pian kada fokus bisa terbulik-bulik ya. Wala ana a'budu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Ayo wala nya puntal-puntal bila pian kada tetamu lakumnya itu cari lakum. Nah, lakum dinukum waliyadin. Itu rakaat al-fajri. Jadi kerjakanlah rakaat al-fajri. Masya Allah, luar biasa kemuliaan di waktu-waktu sepertiga malam, waktu subuh. Nah kemudian bila sempat daripada ada waktu sebelum qomat, dalam riwayat ya, ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Kalau dalam Sahih Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tidak ditolak di antara azan dan iqamat. Ini umum 5 waktu. Azan, iqamat ada waktu, doa tidak ditolak. Artinya bahasanya doa itu diijabah. Jadi di antara waktu-waktu ijabah itu di antara azan dan iqamat. Itu sempatkan berdoa. Dimaksud waktu ijabah itu doa itu ijabah, dikabulkan, permintaan itu diberikan. Bukankah kita berdoa supaya dikabulkan oleh Allah? Nah kemudian Nabi kita memberikan tips bahasanya itu kapan sih waktu itu Allah ijabah. Ada waktu-waktunya, seperti mana waktu-waktu kita di dunia ini, kapan dibuka pendaftaran ya, kapan ditutup. Nah itu maksudnya ijabah itu. Bila pas dibuka kita daftar, kawa masuk. Bila kita mendaftar kada dibuka, itu ngalih bisa berjanji karena menghadangi wayah baka karena kawanya. Di antara adzan dan iqamat itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ berdoa. Kalau hendak zikir, ada juga zikir apapun ya. Tapi ada zikir amaliyah diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ketika itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang seorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gallat zatu yadi, telah habis harta di tangan ulun. Ulun ini kada bisa apa-apa lagi sudah. Ibarat pekerjaan tuh kada gawian, tabungan juga habis. Artinya mengeluh masalah ekonomi. Qala aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaik wa babiha yurzaqun. Nabi kita menjawab, di mana engkau daripada salatnya malaikat, istighfarnya malaikat, dan tasbihnya para makhluk-makhluk yang Allah jadikan. Segala benda-benda di muka bumi ini ada tasbihnya mereka. Kata Nabi kita, sahabat tadi, qultu ya Rasulullah wa ma tasbihul khalaik wa salatul malaikah. Apa yang kau maksud itu? Tasbihnya para makhluk, sholawatnya para malaikat. Qala, Nabi kita bersabda, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah. Kata Nabi kita, baca zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Nabi kita menyebutkan 100 kali. Jadi sebagian zikir Nabi sebutkan baca 100 kali. Baca setelah sholat tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, dibaca 100 kali, dibaca 10 kali, dibaca 3 kali. Ini angka-angka itu supaya rapi aja. Artinya Nabi kita pun senang mengatur waktu ibadah, waktu zikir. Ya, bila tidak Nabi sebutkan angka itu, kita ini pina ngalih, pina bingung berapa akan dibaca nih jar? Sekali kah, 2 kali kah?
dibaca 3 kali kesedikitan, dibaca 1000 kali kebanyakan. Nah, Nabi kita memberi angkanya baca 100 kali, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Nabi kita perhatian meminit waktu ibadah tuh kapan sih. Ada masa-masa kita duduk membaca tuh wayah apa, dan juga Nabi menyebutkan bila sudah tuntung ampihai, sudah, artinya silahkan beramal, silahkan bekerja, tapi kalau bisa zikirnya 100 kali. Nah, Nabi kita menyebutkan 100 kali baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subh. Ini waktunya ketika terbit fajar sampai sholat subuh, artinya ketika azan ada waktu sampai iqamat. Di sini menunjukkan kalau 100 kali zikir berarti azan subuh itu jangan langsung qomat. Berikan jeda untuk membaca ini 100 kali. Nah, kalau sebagian masjid membaca ya hayyu qayyum apa la ilaha illa anta, ya hayyu qayyum la ilaha 40 kali. Nah, kalau ini ada riwayat azan subuh sampai sholat subuh itu baca ini 100 kali. Jadi ini bertambah sedikit, artinya bertambah sedikit itu memperlambat sholat subuh. Tapi bagusnya mahadangin yang hanyar-hanyar bangun supaya kawa berjamaah, ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, dicepati aja menghendak bacanya supaya ada kelawasan bilanya di mushola atau di masjid. Tapi kalau pribadi silahkan, ya, mau baca agak santai kada apa-apa. Bagaimana kata Nabi kita, ta'tika dunya saghirah ragibah, datang kepada engkau dunia dalam keadaan kecil. Dunia itu jadi bahalus, datang bahalus, bukannya bahalus itu malah sedikit, bukan. Dunia itu seakan-akan nyaman diraih, dia seperti kecil, tidak susah. Kalau benda besar itu kan ngalih di bawah barat, ini kayak bahalus. Ragimah wa yakhluqullahu ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, Allah jadiakan minha, dari itu tasbih, min kulli kalimatin malikan yusabihu ila yaumil qiyamah laka sawabuhu. Allah jadikan setiap kata daripada itu zikir, ya, satu malaikat yang bertasbih sampai hari kiamat, pahalanya untuk engkau. Ajib. Jadi ini luar biasa. Nabi kita memberikan sebuah amaliyah yang kita baca di waktu, ya, menjelang pagi, daripada waktu apa, waktu zikir ibadah sebelum sholat subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah luar biasa pahalanya. Jikalau rakaatul fajri lebih baik daripada dunia seisinya, bagaimana kalau sholat subuh itu berjamaah? Ini sholat subuh, sunnah subuh lebih baik dunia seisinya, bagaimana 2 rakaat sholat subuh, ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih sesi jawab yang ingin ditanyakan atau diperdalam apa itu mungkin disampaikan oleh Ustaz. Meski nanti sudah dibaca Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Satu yang mana di sini, yang kedua di luar.